Akhirnya Kanaya pun terlena dengan ucapan Yanto dan membuat dia merasa bingung dengan dirinya saat ini. Dengan inisiatif Yanto, akhirnya dibawalah Kanaya ke tempat penginapan atau hotel. Parah juga otak si Yanto ini. Demi memenuhi kebutuhan syahwatnya, istri teman disikat juga sama Yanto. Dan pada akhirnya Kanaya pun terbuai akan perlakuan si Yanto. Membuat dirinya terbawa arus belayan tangan Yanto. Setelah Yanto dan Kanaya melakukan pergangan tubuh, akhirnya Kanaya pun pulang ke rumahnya. Di samping itu terlihat Yoshika sedang menerima telepon dari si Yanto. Yanto memberikan ucapan terima kasih kepada Yoshika atas bantuannya selama ini. Sambil diiringi percakapan Yoshika dan Yanto di telepon, datanglah Kanaya dengan raut wajah yang lelah letih karena ulah Yanto. Dengan perasaan merasa bersalah, Kanaya pun melihat suaminya, Yoshika sedang teleponan dengan Yanto, hingga akhirnya Kanaya pun terdiam dan membisu. Hari pun berganti kembali. Terlihat Yoshika sedang menyantap mie instan, karena mungkin merasa lapar karena sedang lembur dengan kerjanya. Di samping itu pula Kanaya dan Yanto membuat rencana agar bisa bertemu hingga melanjutkan sandiwara yang dibuat dari pertama kali mereka lakukan. Dan di sela waktu, saat Yoshika selesai menyantap mie instan yang dibuatnya, Yoshika pun melihat handphone miliknya, karena ada notif masuk di HP-nya. Dan di dalam isi pesan tersebut ternyata Kanaya mengirim sebuah pesan yang berisi foto dan video Yanto dan dirinya saat makan bersama. Kemudian Yoshika pun langsung melihat video tersebut. Dengan perasaan yang sangat cemas, dilihat isi video tersebut, terlihat jelas mereka sangat bahagia sekali. Yoshika pun terus melihat video tersebut sampai selesai. Dan membuat Yoshika semakin resah. Dan ada kecurigaan juga terhadap mereka. Karena Yoshika baru sadar dia selama ini belum pernah melihat ibunya Yanto saat mereka sedang bertemu. Yang ada malah hanya mereka berdua saja dia lihat selama ini. Di video tersebut, Kanaya tampak bahagia sekali. Dan memberitahu Yoshika bahwa dia sangat senang bertemu dengan Yanto dan ibunya. Akan tetapi Yoshika pun tetap berusaha untuk tidak berpikir macam-macam terhadap istrinya dan melanjutkan pekerjaannya. Di saat Jessica melanjutkan pekerjaannya, di saat itu pula Yanto pun melanjutkan pekerjaannya akan mengeksekusi Kanaya. Pada malam itu juga, dikeluarkanlah benda tersebut dari tangan Yanto. Mungkin itu adalah sebuah remote. Tapi ajaib juga, remote tersebut mampu membuat Kanaya merasa kejang-kejang, tak karuan. Inilah pekerjaan Yanto malam ini. Memang kau Yanto, sungguh kurang ajar sekali kau Yanto. Istri teman sendiri malah disikat. Dasar Yanto. Dan pada akhirnya mereka berdua pun saling beradu kekuatan. Entahlah siapa yang menang ataupun kalah. Sulit buat diceritakan. Waktu sudah menunjukkan akan larut malam. Yoshika pun telah selesai dari kerjanya dan sudah berada di rumahnya. Akan tetapi sesampainya di rumah Yoshika pun,
heran dengan tingkah Kanaya saat ini. Karena sampai saat itu pun Kanaya belum juga pulang ke rumah. Yoshika pun kembali memandangi sebuah cincin pernikahannya tersebut. Karena sudah dari kemarin perasaan Yoshika sudah tidak bisa terbendung lagi. Yoshika merasa curiga terhadap Kanaya dan juga Yanto. Akhirnya tanpa menunggu lama lagi, Yoshika pun segera menelpon Kanaya untuk menanyakan dirinya sekarang. Namun usaha Yanto tak berhasil. Telepon Kanaya malah tidak ada jawaban darinya. Sampai beberapa kali tetap tak ada jawaban. Dan ternyata Kanaya dan Yanto sedang berlatih fisik dan olahraga di malam hari. Dan entahlah apa yang mereka lakukan, Mimin juga tidak mengerti itu urusan mereka berdua. Setelah mereka berdua selesai latihan, akhirnya Kanaya melihat di handphonenya banyak sekali panggilan tak terjawab dari Yoshika suaminya. Dan Kanaya pun meminta kepada Yanto untuk mengambilkan foto dirinya untuk dikirimkannya kepada Yoshika, agar Yoshika tidak curiga pada dirinya. Namun bodohnya lagi, Yanto tidak sadar kalau di belakang Kanaya itu ada cermin. Akhirnya dirinya pun ada di dalam foto yang akan dikirimkan kepada Yoshika tersebut. Dan akhirnya foto tersebut sampailah dikirim ke Yoshika. Di saat mereka sudah selesai melakukan latihan tersebut, terlihat Yoshika yang sedang tidur kelelahan. Dan tanpa disadari berderinglah handphone Yoshika, sampai dia pun terbangun dari tidurnya. Namun setelah Yoshika melihat handphone miliknya, ternyata Naya mengirimkan sebagai foto dirinya. Dan di saat itu pula Yoshika benar-benar shock atas foto yang dia lihat. Ternyata benar dugaan Yoshika, selama ini dia sudah curiga dari awal kepada Yanto dan juga istrinya Kanaya. Ternyata foto di belakang Kanaya ada cermin, dan di cermin tersebut tampaklah sebuah kaki seorang laki-laki tanpa busana. Hingga akhirnya sandiwara mereka pun terbongkar dan Yoshika mengetahui pengkhianatan dari istri dan sahabatnya sendiri. Dan akhirnya drama dari cerita ini berakhir sangat membagongkan. Tetapi dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, jangan mudah percaya dan terlalu baik sama seseorang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan bosan-bosannya